Namaku Hannah Gray, pacarku Joel. Kami sudah bertemu 3 tahun, dan hari ini aku melamarmu. Ayo Joel, kapan kamu akhirnya pergi dari nona kue kecil? Jujur, aku nggak nyangka kamu bisa menang taruhan kita. Pura-pura miskin dan berhasil dapatkan koki miskin kayak Hannah. Sekarang, kamu bisa klaim hadiahmu. Cuma kita berdua, Joel, selama malam. Hannah, kamu kenapa di sini? Kamu pura-pura sepanjang ini, pura-pura miskin, pura-pura cinta padaku. Cuma demi menang taruhan dan tidur dengannya. Enggak, denger. Awalnya taruhan, tapi aku janji. Cukup, kita selesai. Kamu suka judi, Hannah? Ayo, taruhan. Kau pikir Joel akan tolong siapa dari kita? Becky! Tolong aku. Bos, kirimannya sampai aman. Bagus. Sia sindromku. Kulitku terbakar. Aku ambil obatnya. Aku harus dinginkan dulu. Kau hampir membunuh Becky. Tak percaya kau menolaknya karena cemburu. Tolong aku, tolong. Tak percaya pria itu adalah cinta hidupku. Ya Tuhan, keluhan hilang. Dia mengurangi sakitku. Kau obatnya yang kucari selama ini. Kamu tahu nggak apa yang paling kutegaskan? Hah? Kamu tahu nggak? Aku gak bilang apa-apa. Lihat ke arahku. Aku benci pengkhianat. Sudah waktunya. Enggak, tunggu. Siapa di sana? Jangan bunuh aku ya. Aku bersumpah. Aku gak lihat apa-apa ya. Tolong, tolong. Sia, aku ingin taruh tanganku di seluruh tubuhnya. Nona Gray, kamu harus santai. Jangan dengar baik-baik. Namak, Chris Rossi. Chris Rossi, aku di hati berita. Kau taipan senjata. Kau kendalikan perdagangan senjata bawah tanah. Betul. Aku mau tawarkan perjanjian, Hannah. Aku? Apa yang kau mau dariku? Mau organku? Korneaku? Aku nggak butuh organmu. Aku butuh kau jadi istriku. apa? Ini kontrak pernikahan. 2 tahun kau jadi istriku.
Saat itu, pasti akan ada serangan lagi seperti kemarin. Tapi saat itu, kau harus biarkan aku menyentuhmu. Biarkan kau menyentuhku? Dalam gantinya, ku beri kau 3,3 triliun dolar dan apartemen mewah. Kau serius? Kita baru kenal kemarin. Aku serius, Hana. Aku punya penyakit langka, sindrom kelaparan kulit. Sakit ini menyerang seluruh tubuhmu. Obat tak berguna. Dokter bilang waktuku tinggal kurang dari setahun. Tapi Hana, sentuhanmu menghilangkan sakitku. Itu konyol. Maksudku, aku cuma tukang roti. Aku bukan penyelamat. Orang tuaku juga. Kalau kau nikahiku, semua orang pasti tertawain kau. Siapapun tertawa, pasti menangis. Aku jamin itu. Kalau aku nolak. Kondisimu, aku telepon orang. Jangan, Hana, jangan. Aku sudah coba segalanya. Sentuhanmu satu-satunya obat. Wah, dia ganteng banget. Aku jadi malu semua. Mungkin dia jujur. Maaf, Tuan Rossi. Aku tak bisa nikahi orang asing demi uang. Oh, Hana, penolong dari semua sakitku. Kau takkan bisa kabur begitu saja. Ibu, ayah, aku pulang. Selamat ulang tahun, sayang. Gimana usulanmu ke Joel? Sudahlah bodoh, kami tak kesini untukmu. Jangan hina orang tuaku. Pantas saja, mereka membesarkan jalang sepertimu. Apa mereka tahu? Kamu dan Joel, kalian putus. Kita belum putus. Hera, aku kesini buat bicara sama kamu. Kita nggak ada yang mau dibahas. Kamu nggak diterima di sini. Pergi. Kenapa masih marah? Aku bahkan gak salahkan kamu dorong Becky ke kolam kemarin. Dia hampir tenggelam. Kamu harus minta maaf. Aku nggak dorong dia. Aku hampir tenggelam, Joel. Tapi kamu nggak peduli. Kamu bahkan nggak lihat aku. Jangan tertipu. Dia cuma putus asa. Dia tak berarti tanpa kamu. Biar aku urus. Jaga sikapmu. Kami pelanggan. Mau pesan kue? Kamu kenapa sih? Sepatu ini mahal. Ibumu sujud bersihkan, atau aku lapor polisi. Bayar atau masuk penjara. Semua sudah terekam kamera. Polisi bisa lihat buktinya. Ayo, sayang. Kamu pikir bukti itu penting di dunia yang dikuasai uang? Dasar polos. Joel, kamu mau biarin dia siksa keluargaku begini? Becky, berhenti. Dia bilang
takkan menikah dengan orang asing demi uang. Nona Gray sangat peduli keluarga. Mungkin Tuan bisa mulai dengan dapatkan persetujuan orang tuanya. Itu ide bagus. Siapkan mobil. Joe, kalau kau biarkan dia manipulasi, dia akan kendalikan kau seumur hidup. Hannah, kau tak pantas jadian denganku. Jadi minta maaf padaku. Ku beri kau kesempatan terakhir. Kau gila. Kontrak sewa habis bulan depan kan? Aku bisa tawarkan 10 kali lipat sewa ke pemilik. Dan tutup toko ini. Orang tuamu sudah tua dan cacat. Bayangkan mereka keliling jalan cuma karena kau sombong. Ibu, Jangan. toko ini penghasilan satu-satunya. Tak boleh hilang. Hannah, bisakah kau balik ke sisiku, tolong? Kau bisa tetap toko ini. Aku bayar sewa tokonya. Kau pembohong! Diam saja. Baiklah. Kayaknya harus tutup toko bodoh ini. Tenang saja. Biar aku urus. Cowok itu mirip taipan senjata. Yang di berita. Kok dia kesini? Tuan Rossi, kenapa kesini? Nona Gray, kamu ada masalah? Siapapun yang rusak toko ini, mati. Biar aku bantu. Bersihkan semuanya. Aku yang urus ini. Taipan senjata dingin dan kejam ini malah bantu aku bersihkan toko. Ibu, Ayah, ini Chris Rossi, teman saya. Senang bertemu. Genggamannya kuat. Undang dia makan malam ulang tahunmu, sayang. Ibu, dia tak mau makan malam. Dia sibuk sekali. Aku mau. Selamat ulang tahun, Hannah. Aku tak tahu harus kasih apa. Karena kita baru kenal, aku pilih praktis. $10 juta. Ya Tuhan, yang praktis baginya bisa ubah hidupku. Gunakan untuk beli tempat ini. Kok kamu tahu aku? Aku tak bisa terima ini. Aku tak tarik kembali hadiah. Kau bisa buang sesukmu saja. Aku akan balikin. Biar aku nyalakan lilinnya. Ibu, Ayah, Buatlah harapanmu. Ku harap putriku bertemu seseorang yang benar-benar menghargainya dan menikahinya. Dia rela berkorban banyak demi kami. Chris, tawaranmu masih berlaku.
Tentu saja, aku masih ingin kau jadi istriku. Jika kau terima, aku akan beri kau pernikahan tercantik dan mewah yang pernah dilihat dunia. Aku tahu dia pedagang senjata, tapi dia begitu manis dan tulus. Aku percaya padamu. Tapi mungkin kita bisa buat pernikahan yang lebih sederhana. Chris. Ini terjadi tiap hari. Kau terlihat sangat sakit. Biasanya seminggu sekali, tapi sejak aku ketemu kau, jadi tiap hari. Hana, jangan khawatir, aku bukan bintang. Kau sudah banyak menolongku. Biar aku coba lindungi sakitmu. Dulu dia takut pada aku. Sekarang dia merawatku. Bagus begitu atau lebih rendah? Jangan. Aku tak bisa mengontrol diriku di depanmu. Berputar. Putar. Joe. Boleh ku cengkam kau? Wangi tubuhnya pun menenangkanku. Hannah. Ya Tuhan, jangan sebut namaku begini. Kau penyelamatku. Kamu bercanda ya? Geng takkan mendekati toko karena kini di bawah pelindungan Rossi. Gimana cara dia ketemu dia? Dia mau nikah. Aku tahu. Hena pasti simpanan dia. Lihat, Jo. Kau tak pantas untuk wanita murahan seperti itu. Jangan pernah bicara soal dia begini. Kau mengerti? Aku tak akan pura-pura kau itu lebih dari sekedar gangguan. Hana adalah yang kucintai dan aku akan jadikan dia istriku. Sampai jumpa, Chris. Dia sebut namaku. Aku bawa sesuatu buatmu. Kau bukan cuma koki roti, Hana. Kau seniman. Kau pantas mendapat sorotan lebih besar. Ini kesempatanmu menunjukkan kehebatanmu. Aku tahu kau bisa bangkit saat ini. Kesempatan dapat kontrak besar. Kalau berhasil, aku dan orang tuaku takkan perlu bergantung pada siapapun lagi. Kami pakai bunga yang bisa dimakan, dan ini dengan krim mentega. Wah, kelihatan enak. Hena, ikut aku. Aku tahu semua tawaran si brengsek itu. Kau ngapain sih? Lepasin aku! Oh, jadi kau tak keberatan jadi budak seks pria itu? Bener, kau tahu. Aku tahu kau ingin menikahiku. Jadi mari kita lakukan. Kita berdua malam ini. Kau bilang apa? Gak mungkin. Joe milikku. Mati kau, Jalang. Lagian, bukankah kau sekarang pelacur Chris Rossi? Chris Rossi, Taipan, senjata itu? Kudengar dia mau tunangan. Dasar Jalang. Inikah tipe wanita yang mau kau kerjakan bisnis dengannya? Selir brengsek dari pedagang senjata yang paling terkenal di dunia. Nona, maaf aku harus minta kau pergi. Kami tak bisa bergaul dengan wanita sepertimu. Tunggu, jangan. Ini salah paham. Aku bukan selir. Tunangannya. Kau bukan cuma pelacur, tapi juga gila. Gah, aku tunangan Chris Rossi.
Miliarder pedagang senjata nikah dengannya. Dia gila. Harusnya kau dikurung di rumah sakit jiwa. Lihat, tak ada yang percaya. Jalang pembohong. Aku ambil yang itu dan 10 di jendela. Siapkan semua ukuran Hana. Aku mau kasih kejutan padanya. Dia dapat kontrak hotel. Dia pantas dapat yang terbaik. Baik Tuan, ya. Rosie akan menjadi pengantin tercantik di dunia. Bos, it's Hana. Dia butuh kita. Hana dalam bahaya. Panggil semua orang sekarang juga. Siap, siapapun yang sentuh rambutnya, aku kubur mereka sampai mati. Baik bos, tanggani saja. Kue jelek buatan orang cacat. Siapa yang makan sampah ini? Minta maaf. Suruh aku, Jalang. Becky, ayo, cukup. Dia harus ingat, kau penyelamatnya, Joe. Aku tak akan biarkan kau kembali padanya. Tak pernah. Lihat Hana, kita sama-sama tahu kamu dan keluargamu cuma sampah. Itu kenyataannya. Tapi kalau kau balikan aku, bisa kubahari. Satu telepon saja, ku buat hotel ini jadi pemasok nomor 1. Terserah kau. Tak usah. Aku tak mau ada hubungan lagi denganmu. Kenapa? Karena kau pikir Chris Rosie akan urus kau? Dia cuma pacari model, bukan orang tak penting kayakmu. Lepaskan dia. Kau lakukan apa pada istriku? Kau lakukan apa pada istrimu? Itu Chris Rosie, Taipan senjata. Dia miliarder. Kenapa dia di sini? Tak apa sayang, aku di sini. Kenapa dia begitu lembut padanya? Dia itu monster dingin. Itu, maaf Tuan Rosie, pacarku ini cuma marah-marah. Dia bahkan bilang dia tunanganmu. Anak gadis bodoh. Dia tunanganku, brengsek. Berani kau sebut dia bodoh lagi, aku akan potong kau jadi potongan. Persis kue itu. Mau coba rasanya? Joe! Respectfully, Tuan Rosie. Wanita ini main-main. Dia miskin. Orang tuanya cacat. Dia tak pantas untukmu. Betul, dia kelas bawah. Dia tak pantas untuk miliarder. Dia tak tahu anggur pun. Aku lebih suka anggur putih. Yang ini ada aroma mesiu kan? Berlututlah. Hana tak perlu patuhi sikap kelas atas. Aku jaga janji padanya. Dengar semua. Aku punya kuburan penuh musuh yang menyinggungku. Hana wanitaku. Kalau kamu hina dia, itu hina aku. Paham? Kau mau jadi musuhku? Jangan Tuan Rosie. Ini salah paham besar, aku janji. Maaf, jangan sakiti kami. Tolong. Buang sampah ini dari pandangan. Baik, bos. Hana, kamu kesal? Apa aku terlalu lemah padanya? Gak, aku cuma kesempatan aku dapat kontrak ini. Semua ini di sini bisa beli 3 hotel, persis ini. Kau pemiliknya? Aku, Tuan Rosie. Aku senang terima tawaranmu. Sudah jadi milikmu. Selamat, sudah jadi milikmu. Tunggu, Chris, apa? Ini cuma permulaan. Kau pantas punya segalanya yang terbaik.
Aku akan kasih semuanya. Tapi ini cuma pernikahan kontrak. Kayaknya hatinya tak bisa dibeli. Aku harus berusaha lebih keras. Anggap ini hadiah pertunangan. Oh iya, aku pengantin buat kamu. Aku bayangkan betapa cantiknya kau pakai gaun itu. Dia terlihat sangat menderita. Sindrom kelaparan, kulitnya pasti kambuh. Aku lelah. Kita harus pulang. Hook, pastikan Tuan dan Nyi Grey dapat kendaraan pulang. Baik, Tuan. Sudah lebih baik. Dia sangat dekat. Aku hampir bisa merasakan sentuhan dia. Aku sangat membutuhkannya. Aku baik-baik saja. Aku bisa lihat kamu coba gaun baru. Kamu pasti bisa. Tapi sekarang kamu terlihat seolah sangat menderita. Sakit sekali. Chris, kamu mau genggam tangan aku? Jangan goda aku, Hana. Aku enggak. Jangan bicara. Jangan lihat aku. Aku takut bisa korbankan kendali. Tolong. Luke, nyalakan mobil. Baik, bos. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang. Dia akan baik-baik saja. Bos selalu menderita sakit hebat sepanjang hidupnya. Kali ini sangat parah. Chris, kamu baik-baik saja? Hei. Kamu lelah. Istirahatlah. Chris, kamu gak perlu memaksa diri. Aku bisa bantu. Menurut kontrak, saat penyakitmu kambuh, aku harus menolongmu dengan sentuhan fisik agar kau merasa lebih baik. Dengar, kau sudah seharian sibuk. Baiklah, tak mau merepotkanmu. Lagian, kau benci ini kan? Kenapa aku benci? Kau sudah banyak menolongku. Aku cuma ingin menolongmu juga. Kau tahu apa yang kau lakukan? Menepati kontrak. Maaf, aku kalah kendali, Hana. Hana, kini kau tak cuma obat bagiku. Ku tahu kau belum sepenuhnya menerimaku, tapi tiap kau teringat bersamanya, rasanya cemburu dan marah. Aku benci itu. Aku dan Joel sudah putus. Selesai. Dia tak pantas untukmu. Chris, hey. Hey. Hei, aku akan bantu kamu, oke? Oke.
Pakai tanganku. Oke. Lakukan. Tolong, lakukan. Seput lagi. Cepat lagi. Aku punya ide yang lebih baik. Dia bilang aku lebih dari obatnya. Apa maksudnya seperti yang kupikir? Akhirnya kamu angkat. Kamu yang selingkuh duluan kan? Salanmu. Kamu yang memanfaatkanku, menipuku, demi tidur dengan orang lain. Hilang dari hidupku, brengsek. Aku dulu bodoh sekali. Bodoh yang buta. Sampai aku ketemu Chris. Joel, aku buat kue kacang favoritmu. Kamu ganggu aku. Terrible banget. Joel, boleh kasih aku obat? Aku gak enak badan. Yah, jangan mendekatiku. Aku tak mau kena penyakit. Rawat dirimu sendiri. Chris bilang dia cemburu. Meski dia pedagang senjata, tapi jauh lebih bermoral daripada mantanku yang brengsek itu. Sialan. Dia blokir aku. Belum selesai, Hana. Aku pria untukmu. Aku akan tunjukkan kenapa. Pergi sekarang. Kau tak diterima di sini. Baik, turunkan tanganmu. Aku tak paham isyarat itu. Lihat apa yang anakmu lakukan. Lihat, Hana kesayanganmu sudah jual diri ke pedagang senjata demi uang. Beraninya kau. Hana takkan pernah lakukan itu. Oh iya, dan yang terburuk, dia psikopat. Dia jahat sejati. Dia pembunuh sejati. Polisi pun tak berani mendekat. Cuma soal waktu saja sebelum hubungan mereka jadi sangat buruk. Selain itu, pria ini sangat galak. Saat hari itu tiba, keluarga kesayanganmu akan tamat. Jangan! Jangan! Ayah, gimana ibu? Ada apa? Dasar brengsek, bohong! Ayah, aku bukan simpanan. Aku tunangannya. Lebih baik dari Joel. Jaga ibu. Aku segera kembali.
Hannah, kau di sini. Kau tega ganggu orang tuaku begini. Aku cuma kasih tahu mereka kebenaran. Kau yang selingkuh duluan, jalan sialan. Dasar brengsek. Lakukan saja. Lihat apa yang terjadi. Wajar saja. Anak itu cerminan orang tuanya. Orang tua cacat melahirkan anak perempuan yang hina. Terus alasanmu apa, brengsek? Kau keluarga Emily Gray? Ya, aku putrinya. Gimana dia? Sayangnya, kondisinya makin parah. Dia perlu operasi jantung segera. Ini operasi khusus dan biayanya 800 juta rupiah. 400 juta rupiah? Iya. 400 juta dolar? Iya. Aku nggak mampu bayar. Belum selesai, Nona Gray. Operasi paling cepat bisa dilakukan 6 bulan lagi. Takutnya dia tak bisa menunggu. Enggak, aku nggak percaya. Maaf. Kayaknya kamu butuh pria kaya sekarang. Mana Chris? Kalau dia tulus peduli, pasti sudah di sini kan? Dia jauh lebih pria dari kamu, Joel. Bicara saja. Kamu tahu ayahku kepala rumah sakit. 1 telepon saja, ibumu langsung dioperasi. Gratis semua. Kamu mau apa? Gampang. Ku beri kau salah, tinggalkan preman itu. Dan balikan denganku. 1 telepon, cukup bilang ya. Jangan harap. Aku nggak mau balikan sama pria yang tega tekan aku begini. Jangan uji kesabaran. Aku bisa selamatkan ibumu. Pria kamu gak ada. Aku satu-satunya harapanmu. Hannah pasti suka ini. Bos, Ibu Hannah kena serangan jantung. Dia di rumah sakit. Apa? Naik ke mobil. Sekarang juga. Aku bisa selamatkan ibumu. Pria itu tak ada di mana-mana. Aku satu-satunya harapan. Tolong, atur saja operasinya. Beri ibu kesempatan. Aku pasti cari uangnya. Aku bersumpah. Uangnya, tolong. Maaf, Nona. Aturan rumah sakit. Tak bayar, tak operasi. Kayaknya ibumu tak akan bertahan tanpa aku. Tak percaya kau lakukan ini padaku, Jo. Ku juga tak percaya kau paksa aku lakukan ini. Kenapa tak singkirkan pria itu biar semua jadi lebih mudah? Ayah? Sialan! Sialan! Jangan tunduk pada dia. Kita cari cara lain. Jo, tinggalkan aku dan keluargaku. Kita bisa atasi masalah tanpa kau. Jangan mimpi, Ana. Tanpa aku, ibumu mati, oke? Kenapa tak terima saja? Ayah, aku akan atur transfer sekarang. Jangan pergi, jangan pergi. Aku pastikan dia tak masuk rumah sakit manapun. Lepaskan aku! Lepaskan dia! Gak mungkin. Itu tim operasi dari World Heart Institute. Mereka legenda di bidangnya. Aku kenal pria di depan. Chris Rossi, taipan senjata. Kenapa mereka di sini? Sudah aku bilang. Jauhi wanitaku. Tapi kau tak mendengar kan? Benar? Keluar dari sini. Hannah, kau tak apa? Gak. Ibu butuh operasi. Kata mereka butuh 6 bulan. Dia takkan bertahan lama-lama. Dengar aku, tenanglah. Aku bawa dokter jantung terbaik di seluruh dunia. Terima kasih. Dia akan selamat, aku janji, oke? Terima kasih. Tuhan. Oh, hey, aku di sini.
Ayo, Rosie, apa yang kau lihat darinya? Dia cuma tukang roti miskin, orang tua cacat. Lidahmu! Akan habis nyawa kau. Kalau tak bisa jaga mulutmu, biar ku tiris lidahmu. Hei, Hana, harus ku tiris lidahnya. Kak. Jangan, tolong. Gak, tolong. Harus ku tiris lidahmu. Tuan Rosie. Maaf atas sambutan yang kurang baik. Aku baru tahu Tuan hari di sini. Rumah sakit macam apa ini? Suruh orang tunggu mati, nggak diobati. Tenang. Sepertinya ini ada salah paham. Biar saya atasi. Kamu pecat. Apa? Keluar dari rumah sakitku. Ruang operasi siapnya. Gray bisa langsung operasi. Tentu saja gratis. Cepatlah. Baik, Tuan Rosie. Baik, Tuan. Segera. Oh, sepertinya Joel akan operasi ya. Dia tinggal di sini. Jaga dia baik-baik. Baik, Bos. Baik, Tuan. Ya, Tuan Rosie, tolong. Ini salah paham. Tolong. Tolong, Tuan Rosie. Tenang saja Tuan Gray, operasi istrimu sudah siap dan biayanya ditanggung. Dia dalam perawatan yang baik. Kapan kamu belajar bahasa isyarat? Saat pertama ketemu orang tuamu, aku ingin belajar bahasa mereka, agar bisa bilang bahwa aku akan rawat putri mereka selama hidupku. Terima kasih sudah lindungi istriku dan lindungi putriku. Tentu saja. Kita sekarang satu keluarga. Heno. Saatnya cek suhu badan. Chris, ada yang datang. Biar aku yang bawa. Dia perlu istirahat. Baik. Tuan Gray, enggak. Chris. Ayah, ada apa? Ibumu udah bangun. Bagus sekali. Ibu. Gimana rasanya? Kamu nggak apa-apa? Hana, pria ini berbahaya. Dia memaksa kau menikah, kan? Enggak, Bu. Enggak seperti itu. Nih, Ray. Aku bersumpah demi nyawaku. Aku enggak akan sakiti Hana. Dia sangat baik padaku. Dia merekrut dokter terbaik di dunia untuk operasimu. Dia selamatkanmu. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Bos, tim perawatan 24 jam sudah datang untuk melayaninya, Gray. Aku di sini saja. Kau istirahat.
Aku bisa jalan. Jangan gerak. Kau perlu istirahat. Dada dia hangat sekali. Aku mau minum. Apa yang salah denganmu? Kenapa nggak bisa hangat dan perhatian kayak Hana? Harusnya memang potong lidahmu. Kamu sangat ingin Hana? Coba usir dia dari pacar miliardernya. Maaf, aku harus pergi. Aku ada janji di spa. Kamu kenapa? Kamu jadi beda. Aku mau hidup mewah, bukan jadi pengasuh. Aku rindu Joel yang bisa bersenang-senang, bukan nangis kayak anak kecil. Sial. Duh, sakit. Bangun perlahan ya. Nikmati. Ya. Kamu bakal segera sembuh ya. Dia pasti dipaksa. Dia terlalu cinta aku untuk berubah. Cowok itu ancam dia. Tunggu saja, Hana. Aku akan selamatkanmu dari iblis itu. Tanda tanganmu cantik. Selamat, kalian sekarang resmi Tuan dan Nya Rosi. Terima kasih. Tentu saja. Ingat Sam, aku akan pergi ke pergian bisnis seminggu. Dan kita akan nikah segera setelah aku pulang. Kok baru 2 hari saja? Aku sudah kangen dia. Aku telepon dia. Oh sial, ternyata video call. Kamu, ada apa? Nggak apa-apa. Kenapa kamu nggak pakai baju? Baru selesai meeting, mau mandi. Kamu? Aku baru selesai mandi. Kamu telepon karena kangen aku? Mungkin. Kapan kamu pulang? Chris, hey, kamu nggak apa-apa? Mau kambuh lagi? Aku nggak apa-apa. Lihat aku. Kamu akan buat aku gila. Iya, tapi kamu jauh lebih baik daripada 1 menit lalu. Ku harap bisa terbang pulang sekarang. Hana, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Hey Chris. Siapa itu? Hey Chris. Sudah mau tidur? Ivy, aku lagi waktu privat, jadi... Aku pikir kita bisa minum sedikit ya. Rayakan kesepakatan besar yang kita buat besok. Nggak perlu, nggak usah. Kamu tahu Chris, kamu punya semua sifat yang wanita inginkan. Maksudku, percaya diri, pintar, dan tubuhmu itu karya seni. Aku sudah nikah, Ivy. Sama siapa? Pasti sama debutan yang membosankan. Bukan urusanmu. Aku lagi telepon istriku. Pergi sana. Aku nggak terima nggak, Chris. Ku buat kau jadi milikku.
Kenapa ada wanita di pintunya malam begini? Setelah integrasi Jalan Eropa Timur, proyeksi laba naik minimal 40%. Jadi, Chris, aku ada proposal. Chris, kamu lagi tunggu telepon penting? Enggak. Ayo. Usulmu apa? Bukan tawaran, proposal yang bakal bikin kita jadi mitra bisnis. Dengar aku dulu, kamu punya barang dan info, aku punya jalur transportasi dan komunikasi. Bersama, kita bisa mendominasi dunia. Jadi Chris, jadikan aku istrimu. Aku akan buatmu lebih kaya dari... Iya. Tunggu, apa? Apa dia Hana nggak apa-apa? Apa yang terjadi padanya? Ada apa? Aku sedang pergi. Aku sedang pergi. Kamu lagi apa? Chris, siapa sih Hana itu? Ya Tuhan, Hana, kau tak apa? Chris, kenapa kau di sini? Kukira perjalanan bisnismu mulai minggu depan. Istriku di rumah sakit, tentu saja aku di sini. Dia benar-benar peduli padaku. Dokter bilang ini cuma goresan, jadi aku akan sembuh dalam beberapa hari. Jadi ini Hana, wanita yang lebih penting dari kesepakatan senilai ratusan triliun dolar. Keluarganya juga cacat. Wah, kamu punya simpanan yang unik, Chris. Ini Ivy Stone, mitra bisnisku. Ini istriku, Hana. Istrimu? Tunggu, dia? Gak mungkin. Kerajaan atau apa? Sebutkan namanya. Nama keluargaku Gray. Keluargaku punya toko roti dan aku membuat kue. Penggiling roti? Penggiling roti? Biar aku pahami. Kau menolak wanita hebat sepertiku demi orang desa yang tak punya apa-apa dan jauh di bawahmu. Ivy, jika kau hina istrimu lagi, semua kesepakatan bisnis batal. Kau gila? Kau menolak kesepakatan senilai ratusan triliun dolar demi hargai penggiling roti miskin. Triliunan datang dan pergi, Ivy. Tapi cinta seperti hanya datang sekali seumur hidup. Itu pasti yang paling bodoh yang pernah ku dengar. Pergi, Ivy. Suruh orangku usir kau. Ingat kata-kataku. Wanita ini akan hancurkanmu, Chris. Keluar! Kau akan menyesal. Jangan! Chris, maaf banget. Apa aku baru saja ruin kesepakatan bisnis? Jangan khawatir. Hana, jangan khawatirkan dia. Keluarga Stone tak bisa menakutiku. Aku kenal suara dia dari telepon kita malam itu. Aku kira kau sedang berbuat sesuatu bersamanya di belakangku. Hana, kau cemburu? Aku sering bermimpi kau pakai gaun pengantin. Saat kau pulih, kau akan coba pakai. Kita akan temukan yang paling cocok. Aku gak sabar lihat kau pakai jas. Tak percaya. Chris malah pilih orang sampah itu. Terima saja, Joel.
pedagang senjata itu sudah memikat Hana. Saat kau terima itu, kau akan kembali padaku. Kamu pulih dengan baik. Tugasmu sekarang cukup istirahat di villa, oke? Kamu ngerti? Aku suruh orang cek toko keluargamu. Kami urus saja. Aku merasa kasihan perjalanan bisnismu terputus. Hana, kamu istriku. Kesehatan dan keselamatanmu itu prioritasku. Ya, begitu juga untukmu. Berapa kali saat kamu bepergian? Gimana kamu tahan tanpa aku? Aku baik-baik saja. Aku bisa urus sendiri. Kalau aku bilang aku mau tidur bareng kamu? Dan apakah itu bantu kamu pulih? Jangan paksa diri. Aku tak mau kau terluka. Chris. Aku mau kamu. Selamat pagi, suamiku. Selamat pagi, istriku. Aku ada kejutan kecil buat kamu. Cincin ini turun-temurun di keluargaku. Ini beri kamu wewenang yang sama seperti kepala keluarga pria. Mulai sekarang, kekuatanku dibagikan denganmu. Perintahku bisa kamu tolak. Kita tim, Hana. Aku sangat cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Chris. Oh, Hana. Aku tahu aku salah. Tapi pria itu tak baik untukmu. Aku yang tulus mencintai. Diam. Hana, kembali. Aku kangen kamu. Lihat dirimu, kasihan. Kamu mau balas dendam ke Hannah Gray? Kamu siapa? Peluang terbaik balas dendammu. Bos, kata dokter, kelaparan kulitmu sangat membaik. Semua berkat Rosie. Kelaparan kulit? Jadi Chris bersama Hana cuma karena penyakitnya. Dia tak cinta Hana. Dia cuma memanfaatkannya. Hana, ada hal yang harus kau tahu. Ada yang harus kukatakan. Joel? Kukira sudah kubilang kau keluar dari hidupku. Mulai dengan keluar dari toko ini. Kau tak diterima di sini. Dia sakit benaran. Dia punya sindrom kelaparan kulit. Keluar! Joel? Kau tak lihat? Hana, dia cuma memanfaatkanmu untuk penyakitnya. Dia tak pernah cinta kau. Aku satu-satunya yang selalu ada untukmu. Aku satu-satunya yang tulus mencintaimu. Tak usah ikut campur. Tak paham kau bisa terima psikopat membunuh. Tapi tak bisa maafkan aku yang selalu ada untukmu. Kita bisa bahagia bersama. Kita bisa bersama, Hana. Kau tak lihat? Apa? Hana. Maukah kau menikahiku? Lihat, ku bilang dia tak cinta kau. Dia cuma jaga-jaga saja. Kamu ingat hari itu, ulang tahunku,
kamu buat kue ulang tahun. Gulanya meleleh. Ingat, mirip lukisan Picasso. Kamu agak kesal, tapi kue itu enak banget. Lihat, itu tak sempurna. Tapi kita bahagia. Persis hubungan kita dulu. Kita bisa bahagia, aku dan kamu. Mereka punya hubungan khusus yang tak bisa dibeli uang. Bahkan uangmu. Saat Chris sembuh, kau akan kembali kesepian dan miskin. Aku di sini untukmu. Ayo, nikahiku, Hana. Joel, waktu kita bersama, aku cuma memberi. Kau cuma mengambil. Sekarang akhirnya, aku bersama yang tahu bedanya. Kau tahu aku cinta Chris. Rencanakan sisa hidupku bersamanya. Ternyata dia masih cinta aku. Aku gak sabar lihat kau diusir waktu dia sudah selesai denganmu. Hei. Kau brengsek! Lepaskan dia! Lepaskan dia! Hei, kamu gak apa-apa? Apa? Kamu lagi apa di sini? Aku ada meeting di dekat sini, jadi aku mau lihat kamu. Aku bisa dengar seseorang mengaku cintaku. Ya Tuhan, kamu dengar. Hana, jangan bodoh. Dia cuma mau tubuhmu, oke? Aku satu-satunya yang tulus mencintaimu. Joel, hentikan ya. Kamu gak bisa suruh gadis material meninggalkan sumber emasnya. Itu pasti. Jujur saja, lihat dia. Lihat apron khususnya. Lihat berlian berharga di cincinnya. Iya. Tapi belum sampai segitu. Terima saja ya. Dia cuma memanfaatkanmu. Kamu cuma batu loncatan sampai miliarder sejati. Chris, lihat. Aku tahu kamu butuh seseorang untuk pengobatanmu kan? Tapi kamu bisa dapat yang jauh lebih baik darinya. Oh, benarkah? Seperti siapa? Ya, kamu butuh orang dari dunia yang sama, oke? Bukan yang putus asa, koki miskin yang cuma ingin kesempatan hidup enak. Kita berdua, maksudku kita sama-sama satu golongan. Dari kelas yang sama bisa dibilang. Ingat, dengarkan baik-baik. Ivy. Pernikahan kita bulan depan. Tapi aku dan Hana sudah nikah. Kami pergi ke kantor desa minggu lalu. Kalian berdua bisa lakukan apa saja untuk menghentikannya. Sudah tak bisa dibatalkan. Apa? Kalian sudah nikah? Ini yang aku coba katakan, Joel. Kita sudah selesai selamanya. Jadi kau tak cuma menolak memberiku kesempatan kedua, tapi malah nikahi pria yang baru kau kenal. Kenapa, Hana? Kenapa? Tentu saja, dari uang. Kurasa pria ini cuma kasih sebagian kecil harta dia. Aku siap kasih semua yang kumiliki. Coba lagi, brengsek. Total hartamu cuma separuh harga. Lukisan yang kubeli buat Hana kemarin. Kau salah soal harta yang dia berhak dapatkan. Hartaku, kuatasku, martabat keluargaku, dan nama keluargaku pun miliknya. Kamu benar. Sekarang Hana punya kekayaan dan kekuasaan yang pantas baginya. Dan selalu pantas baginya. Dia bukan orang lemah seperti yang kamu pikirkan. Dia baik. Dia kuat. Dia punya prinsip. Dia wanita yang aku cintai. Kamu bisa bilang apa saja. Tapi dia selalu jadi wanita untukku. Chris, jadi bukan cuma karena penyakitmu. Kau sungguh siap buang semua kekayaanmu demi tukang roti miskin? Tak peduli saldo rekeningku. Aku jadi lebih hebat sejak aku bertemu dia. Dan 2 kali lipat membunuh kalian berdua kalau kalian sentuh dia lagi. Kalau kalian mendekatinya lagi, aku habisi kalian berdua. Keluar dari sini. Keluar! Hana! Belum selesai.
Terima kasih. Selalu bela aku. Dan untuk kita, hidup kita bersama. Kau tahu hari itu, kolam renang, saat aku dikhianati dan dibiarkan tenggelam. Dan rasanya seperti mimpi buruk. Tapi sejak aku temukan air, hidupku seperti mimpi. Mimpi kau jadi kenyataan. Istriku tercinta. Aku salah menilai kamu. Chris milikku. Jadi kita harus apa sekarang? Mereka sudah sah menikah. Pasti ada cara biar mereka cerai. Kan? Aku nggak bisa kehilangan dia begini. Tenang ya. Sertifikat nikah itu cuma selembar kertas. Aku nggak akan biarin mereka sampai ke altar. Aku belum selesai. Kamu terlalu fokus. Tak sadar aku ada. Iya. Chris, lagi kambuh. Sekarang kamu cuma boleh lihat aku. Kau kira Rosi butuh bantuan? Oh, dia sudah bangun. Kerjaannya Rosi pagi ini cuma sarapan. Sudah. Telur panggang dan OJ. Enak? Mungkin Koki Rosi harus buka restoran. Enggak, aku cuma melayani satu pelanggan. Berapa tipnya? Pertanyaan bagus. Ciuman saja. Deal. Nih, Rosi, ini dibuat khusus untuk Anda. Tuan Rosi langsung bicara dengan desainer. Permintaannya cuma satu. Anda merasa nyaman pakai ini. Kamu atur semua ini? Aku nggak tahu. Coba pakai. Ayo. Silahkan, ini jalan. Wah. Aku sudah bayangkan kau pakai gaun pengantin berkali-kali. Tapi tak ada yang bisa bandingkan dengan ini. Hana, kau sangat... Terima kasih banyak sudah lakukan semua ini untukku. Di hari pernikahan kita, kau akan jadi pengantin paling cantik. Nyih, Rosi, itu ayahmu. Dia kecelakaan mobil. Ayah, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Joel.
Selamatkan aku. Dia dorong aku pergi. Dia yang kena mobil. Ya, aku nggak bisa biarin ayahmu cedera begini, Hana. Kau tahu, aku tahu betapa berharganya dia bagimu. Aku suruh orang urus Mark. Dia perlu istirahat. Hana, Aku mau berterima kasih. Aku berterima kasih sudah selamatkan ayah mertua. Terima kasih, sungguh. Aku yang urus biaya pemulihan dan semuanya. Ya, tentu saja. Segala demi keluarga Hana. Terima kasih, Joel. Ya. Oh, Hana, bisa kau bantu aku bangun? Lenganku terluka parah. Kalau bisa, kau perlakukan lembut. Biar aku urus. Oh, tak apa. Chris, kamu pahlawan sejati. Ayo, duduk sedikit. Maaf, Joel. Tak sadar kau begitu rapuh. Hana, dokter bilang. Dulu kau selalu merawatku baik-baik. Aku berpikir... Aku urus saja, Joel. Rehab. Aku tahu tempatnya. Spesialis. Akan kubantu cari. Hana sibuk menyelesaikan pernikahan. Ingat, Joel, kami akan menikah. Iya, sayang kau tak bisa datang. Sebenarnya kami mau undang kau, terutama sekarang. Setelah kau lakukan, kau harus istirahat. Tonton saja live streaming, ya? Ya, Chris, benar. Kau harus fokus pulih. Ya. Tuan Anderson, tagihan perlu dibayar. Biar aku urus. Baik, terima kasih. Kau mau apa? Baiklah, Joel. Ayo, bicara kebenaran. Kejujuran. Kamu tahu, Hana akan kembali tiap detik. Sebenarnya... Yo, tak apa. Apa itu? Rekening bank, rekam telepon, video pengawas lalu lintas, di mana kau dikatakan selamatkan Mark. Aku tak tahu maksudmu, tapi aku benar selamatkan Mark. Dengar, aku paham kau ingin Hana kembali. Siapa tak mau? Aku tak salahkan kau, Joe. Tapi saat kau main-main nyawa ayahnya, itu sangat memalukan. Kau beruntung dia cuma luka ringan, Joe. Tak parah. Kalau parah, aku akan siksamu sampai mati. Ini peringatan terakhirmu. Kau mendekati Hana atau keluarganya lagi, aku akan membunuh. Aku tunjukkan apa itu sakit yang sesungguhnya. Kau paham maksudku? Kau lupa satu hal. Mark pikir aku selamatkan dia. Ya, betul. Ayah Hana kini menyukai aku. Itu semua. Tapi berhasil. Apa? Hana? Kau rencanakan lukai ayahku, biar kau bisa selamatkan dia? Aku harus cari cara untuk dapat kau kembali, Hana. Aku sangat mencintaimu. Dulu kau menyedihkan, Joe. Tapi kini ku tahu kau lebih keji dari itu. Kau benar-benar keji. Beraninya kau buat ayahku menderita. Aku cuma mau dapat kau. Kau tak tahu apa itu cinta. Sampai tega berbuat begini. Chris, telepon polisi. Beri dia tuduhan pembunuhan berniat. Luke! Ayo, pergi. Jangan pergi, Hana. Tolong! 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 Hey, maaf tak ku bilang. Sebenarnya Hana, aku suruh pengawal jaga keluargamu sejak kita bertemu.
Aku cuma ingin jaga keselamatan mereka. Itu bukan alasan aku marah. Chris, aku marah sendiri. Aku rasa aku tak pernah benar-benar mengenal Joe. Aku mungkin menutup mata dari siapa dia selama ini. Jangan terlalu menyalahkan diri, Hana. Orang hanya tahu apa yang kamu tunjukkan. Dan orang seperti Joel lebih tahu dari orang lain. Chris janji padaku kau tak akan pernah bohongiku. Aku janji. Dasar jalang, kira dirinya malaikat suci yang jatuh dari surga. Ini kejutan dari langit. Jalang kotor. Hana, awas! Ya Tuhan, Chris, kau tak apa? Aku tak apa. Baik-baik saja. Ayo, pergi. Syukurlah, cuma memar saja. Oh ya. Tenanglah. Aku akan hati-hati. Aku mau cium kamu. Pernikahan kita 2 hari lagi. Kamu harus istirahat dan pulih, oke? Jangan bergerak-gerak. Ada pesanan di toko? Oh, dan jangan kangen aku terlalu. Perintah dokter. Kalian, selesaikan ini dulu, baru kita ke club strip, oke? Ayo. Aku nikahi cinta hidupku. Seperti kamu dan ayah. Joe? Kukira kau di penjara. Jangan teriak ya. Dengar dulu. Hana, kamu nggak boleh nikahi Chris Rossi. Jangan mendekat lagi, atau aku panggil keamanan. Kau pikir mereka di pihakmu? Mereka tak akan lindungimu. Mereka menahanmu sebagai sandera. Sudah kubilang, Joel. Aku pilih Chris. Dan aku selalu pilih Chris. Kau membuat kesalahan besar. Kau harus pergi, atau aku. Ada apa ini? Kalian, aku butuh waktu lagi ya. Kita masih bicara di sini. Waktunya hampir habis. Ikuti rencana. Keamanan. Teriak lagi. Aku tembak kau. Kau tak mau pernikahan abad ini jadi pemakaman orang tuamu, kan? Jangan sakiti orang tuaku. Tolong. Bagus. Sekarang, lepas gaunmu. Cepat. Apa? Lakukan. Baik.
Baguslah. Sederhana. Persis si murahanmu. Lihat dia. Serius saja, aku hampir kasihan sama kamu. Benar-benar. Kau pikir gaun cantik bisa buatmu jadi pengantin mewah? Kau cuma bikin malu saja. Chris. Hannah! Diam. Diam! Boss! President Salamone, gli moci pink actually chew. Ku bilang kau harus apa? Kau harus tulis surat ke Chris. Bilang kau mau tinggalkannya. Atau lihat orang tuamu mati. Pilihanmu. Cepat pilih. Jangan sakiti orang tuaku. Sakiti orang tuamu? Seret dia ke dalam kereta. Cepat, keluarkan dia dari sini. Tunggu, berhenti. Tuan Rossi, kami temukan mawar putih yang Tuan minta. Tentu saja. Dia pasti suka ini. Chris, tolong. Kita akan bawa kamu kembali ke jalanan, tempatmu. Bagaimana rasanya? Salan. Diam kau. Cukup kerjasama ya, Hana. Ivy wanita yang sangat kuat. Jangan kau lawan dia. Saat semua ini selesai, aku ajak kau liburan. Cuma aku dan kau, ya? Dasar, kau sangat menyebalkan. Tunggu, jangan, tolong, Chris, tolong bantu. Chris Rossi, apakah kau terima Hannah Gray jadi istri hukummu? Aku terima. Hannah Gray, apakah kau terima Chris Rossi jadi suami hukummu? Aku terima. Suara itu ada yang aneh. Tukar Sinchin. Kiot Pemiku? Kau siapa? Ivy? Ivy, mana Hana? Kau lakukan apa padanya? Aku juga tak mau begini, Chris. Aku sungguh tak mau. Tapi kau tahu, Hana, akhirnya sadar. Dia sadar bahwa semua yang kami katakan benar. Dan dia ingin kau bahagia dengan wanita yang pantas. Gak mungkin. Ini, dia tinggalkan ini. Gak mungkin.
Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Aku gak percaya. Gak mungkin. Dia bilang takkan pernah pergi. Dia bilang itu. Kau pikir surat palsu ini bisa menipu aku? Lupakan wanita itu, Chris. Oke? Lupakan masa lalu. Fokus ke masa depan. Dengan aku di sini. Mana dia, Jalang? Mana dia? Lepaskan. Atau ku bunuh mereka. Nikahi aku. Aku kasih tahu gimana Jalang itu. Berdirilah. Kalau kau ingkar janji, aku bunuh kau. Walau itu hal terakhir yang kulakukan. Joel, tolong pikirkan dulu. Coba pikirkan apa yang kamu lakukan, tolong. Kamu tahu, Chris pasti akan menemukanmu nanti. Kamu tahu nggak apa yang akan dia lakukan ketika menemukanmu? Becky, kita harus pergi. Yang ku tahu soal Chris Rossi, dia sangat dendam dan kejam. Eyo, Joe, kamu beneran polos banget. Kamu pikir Ivy Stone bakal biarin Jalang ini hidup dan rusak segalanya? Ini rencana dari awal. Segera setelah kau mati, Ivy akan jadi Nya Rossi baru. Cepat, oke? Bilang saja omong kosong yang harus kau bilang. Aku gak tahu namamu. Ivy Stone. Ivy Stone, apakah kau mau terima Chris Rossi sebagai suamimu? Aku mau. Chris Rossi, apakah kau mau terima Ivy Stone sebagai istri? Bilanglah, Chris. Cukup bilang aku mau. Bilang aku mau. Enggak, aku nggak mau. Anak buahku sudah habisi semua orang tawar-menawar lagi. Jadi, dia di mana? Dia di mana? Atau kau akan menderita lebih parah? Teluk Camar, gudang nomor 7. Kalau kau pergi sekarang, mayoritasnya masih hangat. Buang ke laut. Jadi 9 hiu. Aku akan bawa dia pulang selamat. Aku akan bawa dia kembali padamu. Selamat malam, Jalang. Hannah, kau tak apa? Aku tak apa. Kau gila ya? Karena tak bunuh dia, Ivy akan bunuh kita. Aku sudah bilang aku cinta dia ya. Selalu dia. Tenang, kau aman. Aku akan lindungi kau. Baiklah. Mati bersama saja. Maaf. Hannah.
Hannah. Hei, lihat aku. Kamu nggak apa-apa? Orang tuaku, di mana mereka? Oh, mereka nggak apa-apa. Kamu aman. Sudah selesai ya. Kamu sudah aman. Hannah. Joe, cukup. Jangan. Aku sungguh maaf. Aku cuma mau lindungi kamu. Look, telepon ambulans sekarang. Ayo, sini. Sudah selesai. Tuan Anderson, kamu dicurigai menculik dan berniat membunuh. Tapi Nya Gray bersaksi kau menolong nyawanya. Saat kau keluar, kau akan dipindahkan langsung ke rumah sakit penjara menunggu sidang. Hannah Gray, maukah kau terima Chris Rossi jadi suamimu? Aku terima. Kini aku nyatakan kalian suami istri. Kalian boleh cium pengantin wanita. Namaku Hannah Gray. Aku tak pernah kaya atau glamor. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku bahagia. Ini mimpi. Jika iya, jangan bangunkan aku.